selamat pagi semuanya. Ya, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Miss harap anak-anak di rumah tetap dalam keadaan yang sehat selalu. Oke, hari ini kita akan memulai chapel kita. Untuk itu Miss minta anak-anak semuanya boleh mempersiapkan diri, boleh duduk yang manis, siapkan Alkitabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, di saat ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Jangan Lelah. Mari Miss ajak anak-anak semua boleh menyanyi bersama-sama dengan Miss Christine sambil bertepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti chapel. Baiklah, sebelum kita mengikuti chapel pagi ini, mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita agar layak dan pantas kita menerima berkat dari Tuhan. Kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur kehadapan-Mu untuk rahmat, berkat, perlindungan yang Tuhan berikan. Lebih-lebih untuk anugerah kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan pada hari ini. Terima kasih karena Engkau menjaga, melindungi, menyertai kehidupan kami. Pagi ini ya Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah di sini, menerangi akal budi pikiran kami, agar sungguh layak dan pantaslah kami menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan siap menerima berkat firman-Mu. Amin. Baik anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan di dalam sebuah tema, setia dalam perkara-perkara kecil. Mister ulangi, tema kita adalah setia dalam perkara-perkara kecil. Kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Mister akan bacakan untuk kita semua. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Setia dalam perkara kecil. Anak-anak, kita akan belajar setia dalam perkara kecil melalui Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Raja Salomo dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 22a berkata, sifat yang diinginkan dari seseorang adalah kesetiaannya. Anak-anak terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kesetiaan harus dimulai dari hal yang kecil. Apabila kita setia dalam hal kecil, maka kita setia juga dalam hal besar. Setia yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setia juga berarti taat menjalankan perintah atau melaksanakan tugas sampai selesai. Pertanyaannya buat kita, apakah kita dapat dipercaya atau dapat diandalkan dalam mengerjakan hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus ingat bahwa untuk menjadi besar, segala sesuatu mulai dari yang kecil dulu. Tuhan menasihatkan kita agar setia pada perkara kecil dan juga benar dalam perkara-perkara kecil. Kesetiaan dan kebenaran pada perkara kecil akan membuat kita setia dan benar juga dalam perkara-perkara besar. Anak-anak, mari kita belajar dari dua tokoh Alkitab yang sangat setia dalam melakukan perkara-perkara kecil. Yang pertama adalah Yusuf. Yusuf, sebelum menjadi pejabat besar di Mesir, terlebih dahulu setia dalam melaksanakan hal-hal yang kecil. Sejak menjadi budak di rumah Potifar, Yusuf melakukan segala tugasnya dengan setia dan penuh tanggung jawab, sehingga ia diberi kepercayaan dan tanggung jawab dalam hal-hal yang besar. Di penjara, Yusuf pun melakukan hal-hal kecil dengan setia, sehingga dipercaya melakukan perkara yang besar. Dan pada akhirnya, kesetiaanlah yang membuat Yusuf dilantik menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Tokoh yang kedua adalah Daud. Daud si bungsu
pada awalnya tidak diperhitungkan oleh Isai ayahnya. Saat ada pesta besar, di mana ada Nabi Tuhan datang, Daud malah disuruh mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor saja. Tetapi Daud setia. Pada akhirnya, pengurapan tetap jatuh padanya, bukan pada kakak-kakaknya. Dalam mengembalakan domba ayahnya, Daud menunjukkan kesetiaannya. Bagi Daud, setia dalam perkara-perkara kecil berarti rajin melakukan tugasnya, bertanggung jawab atas tugasnya, melakukan dengan tepat dan benar, tidak dengan asal-asalan. Dalam kesetiaannya, Daud berani berkorban hal besar untuk sesuatu yang kecil sekalipun. Daud terbiasa mengejar dan menghajar beruang atau singa untuk melepaskan domba dan menyelamatkan domba-domba itu. Anak-anak, mari kita belajar untuk setia dengan melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita dan tanpa mengeluh. Kita akan menyaksikan sebuah klip video tentang perjuangan seorang anak, bagaimana dia begitu sukacita dan melakukan hal-hal kecil yang sederhana tanpa mengeluh. Dan di sanalah ada berkat yang Tuhan siapkan untuk anak itu. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะอร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดไหมคะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงมีกุ้ยจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้ามีกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าสับปะรดไหมคะสับปะรดที่ร้านอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ไม้10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AIS Anak-anak, dalam video tadi
kita menyaksikan seorang anak yang memiliki semangat juang. Dia berusaha menjual es nanasnya. Meskipun pada awalnya tidak berhasil, dia tetap berusaha dengan setia, sehingga muncul ide-ide kreatif. Dan pada akhirnya usahanya berhasil. Jadi anak-anak sekalian, apa yang kita pelajari tentang kesetiaan dalam melakukan hal-hal yang kecil? Setia berarti melakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa mengeluh, tanpa alasan suatu apapun. Setia dalam perkara kecil artinya mengerjakan segala sesuatu meskipun sepele dan tidak dilihat orang, tidak dapat pujian, dengan sungguh-sungguh, rajin dan bertanggung jawab. Setia juga berarti berani berkorban untuk sesuatu yang kecil sekalipun. Nah, kesetiaan pada perkara kecil membuat kita menjadi orang yang tekun dan kreatif, sehingga kita pun siap dipromosikan oleh Tuhan. Anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tugas ataupun tanggung jawab apapun yang diberikan oleh gurumu dan orang tua kepada kita, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan setia dan sampai selesai. Mungkin tugas itu kecil dan sederhana, tetapi kesetiaan pada tugas yang kecil itulah yang Tuhan lihat. Mungkin tugas itu juga berat, khususnya pada saat pembelajaran jarak jauh seperti sekarang. Tetapi kesetiaan akan membentuk kita menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh. Kesetiaan akan membuat kita menjadi anak-anak yang memiliki semangat juang yang tinggi, anak-anak yang tidak mudah mengeluh, dan anak-anak yang tidak akan mudah menyerah pada keadaan. Anak-anak, itulah yang bisa Mister bagikan pada chapel kita hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap untuk setia dalam setiap perkara-perkara kecil kehidupan kita? Nah, kapan kita harus melakukannya? Mari kita belajar bersama untuk setia dalam perkara-perkara kecil saat ini, sekarang, di mana saja kita berada. Kita lakukan semua tugas pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Satu hal yang mau Mister katakan, lakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar, maka semuanya akan menjadi berkat bagi kita semua. Baik anak-anak, kita akan tutup chapel kita dengan doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, sungguh besar anugerah dan berkat-Mu yang Engkau anugerahkan pada kami saat ini. Kami sudah belajar bagaimana tokoh-tokoh Alkitab seperti Yusuf dan Daud yang begitu setia melakukan hal-hal kecil sederhana. Tuhan berkati mereka dan berkat yang melimpah. Mereka boleh melakukan banyak perkara besar. Kami pun Tuhan berikan kesempatan untuk melakukan tugas-tugas harian kami. Hari ini firman-Mu sungguh mengetuk hati kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk setia. Setia berarti melakukannya dengan sungguh-sungguh sampai selesai segala pekerjaan, tugas yang kami hadapi hari demi hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.